Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Rentetan rekonstruksi kita lihat dari mulai adegan 1 sampai adegan ke 97 kalau tidak salah ya. Dimulai dari datangnya Pak Yosep menghampiri saudara Ramdhanu di warnet, kemudian setelah itu Ramdhanu mengambil motor ke rumahnya dan kemudian berangkat dan sempat melihat motor Pak Yosep di Pecel Lele, kemudian mampir sebentar dan terjadi perbincangan di sana. Dan di sana Pak Yosep mengatakan bahwa akan memberikan pelajaran kepada kedua almarhumah, ya, Ibu Tuti dan Amelia, dan memerintahkan Ramdhanu untuk membawa golok. Dan setelah itu berangkat ke TKP dan Pak Yosep meminta Ramdhanu untuk menunggu di kebun, ya, di dekat garasi. Dan setelah itu Ramdhanu sempat melihat kedatangan Arigi dan Abi dan sempat terkejut pada saat itu tapi tidak bisa berkata-kata. Dan pada saat itu juga masuk. Kemudian Ramdhanu dipanggil dan masuk ke dalam seperti itu. Dan di dalamlah terjadi pertikaian itu. Sampai proses pertikaian menghabisi kedua korban. Nah, ada suatu di mana adegan yaitu memasukkan kedua korban ke mobil Alphard. Kalau kita lihat coba satu-satu, mulai dari Ibu Tuti, almarhumah Ibu Tuti. Kalau kita lihat urutannya, ada proses memandikan, membersihkan almarhumah Ibu Tuti. Karena proses yang pertama dilakukan adalah Ibu Tuti dulu. Kemudian setelah itu terjadi ada seretan di lewat pintu belakang. Dan diangkat oleh di sana ada Ramdhanu, Pak Yosep, Abi dan Arigi mengangkat ke dalam mobil Alphard. Coba kita perhatikan dengan sangat jelas bahwa pada saat itu ada upaya memasukkan ke dalam mobil Alphard. Ada perbincangan apa di sana antara Ramdhanu dan Pak Yosep, juga Abi dan Arigi, sehingga almarhumah Ibu Tuti dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Setelah itu adalah bagian daripada almarhumah Amelia yang langsung dibopong oleh Pak Yosep lewat pintu depan dan sama-sama dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Kalau kita lihat dari posisi bentuknya atau tempatnya atau diletakkan di mobil Alphard itu sangat tidak beraturan. Ada kaki Ibu Tuti naik ke atas. Artinya memang betul-betul itu ditumpuk begitu saja. Satu pertanyaan yang jelas bahwa kenapa dimasukkan ke dalam mobil Alphard? Itu suatu pertanyaan. Kenapa dimasukkan ke dalam mobil Alphard? Maka kita akan ada dugaan bahwa kemungkinan bahwa kedua korban akan dibawa keluar dari TKP. Ya. Dan sekali lagi, ini sebenarnya jadi pertanyaan yang sebenarnya harus dipertanyakan pada saat persidangan kemarin adalah kenapa dimasukkan ke dalam mobil Alphard? Dugaan tadi bahwa ada kemungkinan bahwa kedua korban akan dibawa keluar. Tetapi kalau kita lihat di fakta persidangan, kemungkinan bisa jadi di antara orang-orang yang di TKP tidak bisa mengendarai mobil Alphard. Karena begini, mengendarai sama memarkirkan itu akan berbeda. Ya, kalau misalkan memarkirkan mungkin bisa saja, tetapi kalau untuk mengendarai kan mungkin tidak semua orang bisa. Ya. Nah, apakah memang satu tidak bisa mengendarai mobil Alphard tersebut, ataukah memang waktunya sudah terlalu siang? Karena kita ketahui 6.30 Ramdhanu baru keluar dari TKP. Ya, 6.30. Dan jam berapa itu mobil Alphard dimasukkan ke dalam mobil Alphard dan jam berapa terjadi pergerakan mobil Alphard tersebut? Ya, menjelang. Kalau kita dari saksi Pak Ujang Jari, ya, kemudian juga pengemudi mobil angkot
dan Pak Ajat, maksud saya bukan Pak Ujang Teri, Pak Ajat yang mau membeli bubur, yaitu sekitar jam 6-an. Ya, terjadi pergerakan mobil Alphard. Membalikan dulu, berarti untuk mempermudah memasukkan korban. Ya, tetapi juga kenapa kalau almarhumah Ibu Tuti lewat pintu belakang, sedangkan almarhumah Amelia lewat pintu depan? Seolah-olah bahwa memang waktunya memang mendesak karena keburu siang, sehingga langsung lewat pintu depan supaya lebih cepat. Apakah pada saat itu ada terpikir dari pelaku untuk membawa kedua korban keluar? Dan kalau misalkan mau dibawa keluar, kemana? Apakah akan dibuang ke sebuah sungai kecil? Apakah akan dibuang ke sana? Tetapi mungkin banyak pertimbangan, karena kalau misalkan dibawa mobil, maka akan mudah untuk bisa terlacak jika mobil itu keluar. Kenapa? Ya, bentukan daripada mobil sangat besar, mobil Alphard, sehingga akan mudah terdeteksi, terlihat oleh pergerakan dari CCTV, akan sangat mudah. Lain halnya kalau misalkan berbeda dengan orang, kalau motor masih bisa lewat jalan tikus, tapi kalau mobil mesti lewat jalan besar di mana banyak sekali CCTV yang terpantau di sana. Kemungkinan bahwa tidak jadi dibawa keluar karena kemungkinan akan merasa kekhawatiran diketahui dan akan terpantau oleh CCTV. Tapi sekali lagi bahwa pertanyaan yang sangat mendasar adalah kenapa dimasukkan ke dalam mobil Alphard? Kalau misalkan memang niat mau hanya sekedar mengeksekusi, ya sudah, di tempat kejadian itu ditinggalkan. Nah, ini masih ada pemikiran-pemikiran dari pelaku. Ya, kalau kita lihat sekarang fakta persidangan dan vonis hakim sudah tahu siapa pelaku-pelakunya, sehingga mungkin banyak pemikiran di sana. Bukan hanya untuk sekedar mengeksekusi, tetapi karena memang masih ada ya hubungan dekat, ya banyak pemikiran mungkin di sana ya. Harus dibagaimanakan, apakah dihilangkan jejak bagaimana, dihilangkan dibawa ke kali kemudian supaya hanyut, ya banyak kemungkinan. Tetapi sekali lagi bahwa tentunya di sana ada pembicaraan. Nah, cuman yang kita ketahui bahwa tidak ada obrolan di sana, dan hanya obrolan adalah obrolan Ramdhanu, dan itu pun kalau ditanya. Sedangkan di antara mereka tidak ada obrolan, katanya informasi seperti itu ya, tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi. Padahal satu sama lain saling mengenal. Apakah jelas betul-betul bahwa memang ini adalah memang suatu perencanaan yang matang, yang memang tersusun rapi seperti itu? Kenapa? Karena bisa dilihat saja salah satunya adalah masuknya pelaku tidak bersamaan dalam waktu yang berbeda. Ya, ada jeda. Artinya kalau misalkan begitu, berarti seolah-olah bahwa mereka masuk memang sudah diprogramkan. Karena kalau memang niatnya hanya untuk bersilaturahmi, misalkan, ya kalau mau bersilaturahmi ya bisa datang bersama-sama, dan tentunya juga tidak akan malam-malam. Kalau sudah lewat dari jam 10 kan silaturahmi kurang bagus ya. Jadi apalagi nih masuk, kalau kita ketahui bahwa Pak Yosep Ramdhanu datang ke sana jam 21.40, kemudian 21.59 Abi dan Arigi masuk. Ya, jadi Pak Yosep masuk, kemudian selang berapa menit baru Abi dan Arigi masuk. Saya cuma membayangkan begini. 21.40 mereka sampai di TKP, yaitu Pak Yosep dan Danu. Perjalanan misalkan dari Pak Yosep, saya membayangkannya kalau misalkan Pak Yosep meminta uang kepada Amel untuk pulang, itu sekitar jam 9. Kalau jam 9 misalkan tidak pulang tapi datang ke rumahnya Ramdhanu, maksudnya ke warnet, katakanlah terjadi 5 menitan ya, kemudian kepecelannya ambil 10 menit, kemudian terjadi perbincangan, kemudian makan dulu. Ya, kalau saya bandingkan jaraknya, kalau 21.40 perjalanan dari Pecel Lele ke TKP kalau naik motor sekitar 5 menit. 21.40 kurangi 5 menit sekitar 21.35. Berarti 21.35 kalau dari jam 21.00
ke 21.35 berarti 30 menit cocok. Ya, matching. 21.00 ke 21.35 atau 21.30 katakanlah demikian, terjadi pengajakan Ramdhanu ngambil motor, terjadi perbincangan di Pacuralek, 30 menit cocok lah. Ya, cocok banget itu. Masuk 21.40 sampai di TKP. Nah, 21 jam 21.00, kemudian 21.30 sampai di TKP 21.40. 21.59 Abi dan Arigi masuk. Dari 21.40 ke 21.59, 40 ke 59 berarti 19 menit ya. Betul ya? Ke 59. Ya, sekitar 21.40 ke 21.59 berarti 40 ke 50 10 menit. Ditambah 9, 19 menit. 19 menit. Saya pernah mencoba perjalanan dari TKP Ciseti ke Cijengkol kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kalau misalkan 20 menit, berarti matching juga. Kalau misalkan mereka berangkat Abi dan Arigi dari sana sampai di sana, ya kalau dengan perjalanan ngebut naik motor 15 menit. Kalau di sana berangkat, ini cocok matching nih waktunya ya. Matching sampai sana 21.59 atau jam 22 kurang 1 menit. Nah, ini kapan mereka komunikasi? Apakah ada jejak digital di sana? Di HP-nya Pak Yosep atau HP-nya Ramdhanu katanya tidak membawa HP. Ya, mereka tidak membawa alat komunikasi. Artinya, bagaimana jarak yang berbeda itu? Ya, ada selang waktu. Sehingga mereka ada selang waktu, tidak ada komunikasi, berarti sudah diprogram secara tidak langsung. Seperti itu. Ya. Kemudian diumumin kapan datangnya? Setelah malam. Kapan komunikasinya? Apakah ada komunikasi? Tidak ada jejak digital. Berarti sudah diinformasikan sebelumnya. Secara tidak langsung berarti memang ini proses perencanaan. Secara tidak langsung demikian. Sesuai dengan jaksa tuntutan umum bahwa memang ini ada proses perencanaan 340. Baik, itu materi malam ini. Kenapa ditumpuk korban di mobil Alphard? Mau dibawa kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.